warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video sekali ini. Ini sore-sore ngabuburit ya, menikmati taman bermain ya, atau taman tempat alhamdulillah ini rumah kita yang ke-9. Ini adalah pencapaian yang memang kita terus berusaha, kerja keras ya, untuk kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi inilah taman pas di depan rumah saya ya, di Karawaci, Tangerang. Oke, dalam video saya kali ini saya membahas mengenai fenomena banyak ya kontraktor yang nakal. Kontraktor nakal dalam tanda petik kontraktornya maling ya. Karena klien saya itu banyak yang merasa dirugikan oleh kontraktor nakal ini. Oke. Jadi akhir-akhir ini ya saya menangani kasus ya bahwa owner dirugikan dengan pekerjaan kontraktor yang tidak beres, yang tidak sesuai dengan gambar ya, yang tidak sesuai dengan volume ya. Jadi dari sisi quantity dan juga dari sisi quality itu tidak sesuai dengan SPK yang disepakati. Jadi ada kasus ya yang baru-baru ini kita tangani itu di PIK ya, Pantai Indah Kapuk, lalu juga sebelumnya itu di Permata Hijau ya di Jakarta, yang mana memang ini owner termasuk orang yang berduit ya, dan dia memberikan kesempatan kepada kontraktor UMKM lah kita sebut ya, kontraktor yang perusahaan tidak terlalu besar karena memang kontraknya paling hanya sekitar 1 miliar, mengerjakan renovasi seperti gapura di depan rumah ya, untuk fasad ya, sedikit fasad. Dan ternyata apa ya yang terjadi, volume yang ada di kontrak ketika dicek di lapangan oleh tim QS ya, kami sebagai auditor di sini, tidak sesuai. Dan juga dari sisi kualitas banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak beres. Misalkan seperti yang paling simpel adalah arsitektural. Fasadnya ketika dia ngecor itu dia tidak lurus ya, tidak straight seperti itu, maksudnya banyak belok-beloknya ya, ada yang miring ya. Lalu juga dari sisi mutu juga ya, dari visual tadi, dari sisi mutu juga mutu beton yang ada di kontrak tidak sesuai dengan yang di lapangan, sangat rendah sekali mutunya ya. Lalu tulangan yang dipasang juga tidak sesuai dengan gambar. Jadi banyak sekali owner dirugikan dalam hal ini. Pada akhirnya karena owner merasa kesal ya, udah berapa kali dikasih tahu itu tolonglah diperbaiki, tidak ada itikat baik si kontraktor ini ya. Akhirnya owner melakukan somasi ya, 1, 2, yang ketiga kalinya tetap tidak dipublis ya, seakan-akan kontraktor ini nggak takut ya dengan owner ini gitu ya, sehingga owner ini melaporkan ke Polda Metro Jaya bahwa ini ada terjadi tindak penipuan ya, lalu ya pasti penipuan lah ya kebanyakan karena tidak sesuai dengan kontrak ya sih. Namun uang yang sudah dibayarkan oleh si owner, nah ini salahnya sekali ya, tidak ada manajemen konstruksi atau MK pengawas dari owner yang ada di lapangan ya saat proses pembangunan tersebut, sehingga uang ya si owner itu percaya aja gitu ya dengan kontraktor ini. Jadi ya, ownernya ini percaya aja gitu ya dengan kontraktornya ini, sehingga sudah dibayarkan sekitar 90%. Bayangkan ya, kerjaan gak beres, uang sudah keluar 90%, sekitar hampir ya 1 miliar ya, namun kerjaannya asal-asalan ya. Nah, kami datang untuk audit, ternyata kesimpulan report yang kami berikan itu si owner ini harusnya membayar hanya sekitar 50-an persen ya, tidak hampir tidak sampai 60%. Jadi hanya sekitar 50% dia mengeluarkan uang harusnya gitu ya. Nah, yang menjadi hal yang menarik di sini adalah kenapa masih ada ya orang dipercaya ya, diberikan tanggung jawab, diberikan pekerjaan yang begitu mudah ya, dan juga pembayarannya lancar, ini disia-siakan gitu oleh si kontraktor ini. Pesan untuk owner juga sebenarnya adalah jangan salah memilih kontraktor ya, owner yang memilih kontraktor. Kalau misalkan tidak punya kandidat atau apa ya, cobalah untuk bertanya kepada teman yang di bidang konstruksi, siapa tahu bisa merekomendasikan ya. Karena kalau kita misalkan kita nggak ngerti bangunan, kita memberikan kepada yang tidak tanggung jawab, kan ini seperti ini ya, sehingga dibawa sampai dengan kerana hukum. Yang pasti adalah
yang mengalami kerugian tidak hanya owner tersebut, tapi juga kontraktor yang nakal ini ya. Dan juga kontraktor diharapkan lah, janganlah kalian main-main maling ya, main ngambil-ngambil volume ya pekerjaan ya, lalu mutunya dikurang-kurangi, janganlah, karena saya di sini juga konsultan ya, artinya kita jasa, kita harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan owner ya. Oke, demikian video saya. Hati-hati kepada owner yang punya duit ya, jangan sampai kena kontraktor yang nakal ya. Harus tahu seluk-beluknya, dari sisi biaya, mutu waktu, semuanya harus clear di awal, dan juga harus ada pengawas paling tidak di lapangan supaya pekerjaan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jangan sampai salah pilih kontraktor, apalagi kontraktor maling ya, jangan sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.